Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjumpakan kita dalam pelajaran di tahun yang baru, pelajaran baru di bab pertama. Puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam karunia nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan nikmat berjumpa kita dalam belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Dalam pelajaran ini kita memasuki bab pertama, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan orang-orang yang beriman dengan sesuatu yang diturunkan kepada kamu dan beriman kepada dari sebelum kamu, hari akhir, mereka itulah orang-orang yuqinun, orang-orang yang beruntung, yang yakin. Dalam pelajaran ini, siswa harus memahami tentang masalah peta konsep tentang masalah iman, yaitu kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala ada Taurat, Zabur, Injil, Al-Qur'an yang kita ketahui. Masih banyak lagi kitab-kitab Al-Qur'an, kitab-kitab Allah yang tidak kita ketahui. Nah, kitab Taurat, Zabur, dan Injil diketahui sejarah dan diyakini keberadaannya, ini sudah pasti. Terus menerapkan perilaku peduli kepada orang lain. Al-Qur'an diketahui sejarahnya dan diyakini keberadaannya, dibaca, dipahami, dan dipedomani isinya. Tetap berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Kenapa pakai As-Sunnah? Karena As-Sunnah adalah penjelasan daripada Al-Quran. Menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari di mana saja. Itulah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah bagian daripada rukun iman. Yang ketiga, rukun iman dalam Islam ada 6. Yang pertama Allah, malaikat, kitab-kitab Allah, rasul-rasul Allah, hari akhir, takdir baik dan takdir buruk. Yang kita pelajari adalah rukun iman yang ketiga, yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 285. A'udzu billahi samil 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul telah beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka mengatakan, kami tidak membeda-bedakan antara seorang pun dengan yang lain.
dari rasul-rasulnya. Dan mereka mengatakan, kami dengar dan kami taati. Mereka berdoa, ampunilah kami ya Tuhan kami, dan kepada tempat kembali. Al-Baqarah ayat 285. Kita masuk dalam pengertian iman. Menurut bahasa, iman adalah percaya atau membenarkan. Menurut istilah, iman adalah kepercayaan yang diyakini kebenarannya dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala artinya percaya dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kitab yang telah diturunkan kepada para rasulnya agar menjadi pedoman hidup bagi umatnya. Hukum beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala adalah fardhu ain, yaitu wajib bagi setiap orang yang beragama Islam. Muslim, orang Islam yang tidak mempercayai ada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, maka dinamakan murtad, keluar dari ajaran Islam. Kenapa dikatakan murtad? Karena rukun imannya berkurang. Rukun iman jumlahnya adalah 6. Kalau dia tidak beriman dengan kitab-kitab Allah, berarti rukun imannya dia menjadi 5. Maka dikatakan murtad. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang ketiga. Mengimani kitab Allah Subhanahu wa taala berarti kita harus mempercayai dan mengamalkan segala sesuatu yang terkandung di dalam kitabnya tersebut. Iman terhadap kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan salah satu landasan agama kita, al-Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya bukanlah menghadapkan wajahmu ke timur dan barat itu suatu kebajikan. Akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ia beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, hari kemudian, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, nabi-nabinya. Quran surat Al-Baqarah ayat 177. Dalil iman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya, dan kepada kitab-kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan rasulnya, serta kitab yang Allah Subhanahu wa taala turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. An-Nisa ayat 136. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل أنزل من قبل
ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. Kita masuk dalam yang D, kitab-kitab Allah dan para penerimanya. Yang pertama, kitab Taurat. Kata Taurat berasal dari bahasa Ibrani, yaitu Torah, instruksi. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam untuk menjadi petunjuk dan bimbingan baginya dan bagi Bani Israel. Taurat merupakan salah satu dari 3 komponen, yaitu Torah, Nabin, dan Kutubin, yang terdapat dalam kitab suci agama Yahudi yang disebut Biblia atau Alkitab, yang belakangan oleh orang-orang Kristen disebut Old Testament, perjanjian lama. Isi kandungan kitab Taurat dikenal dengan 10 hukum, yaitu Ten Commandments atau 10 firman yang diterima Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tur Sina, Gunung Sinai. 10 hukuman tersebut berisi asas-asas keyakinan akidah dan asas-asas kebaktian syariah seperti berikut ini. Pertama, hormat dan cinta Allah, satu saja, berarti mengesahkan Allah. Yang kedua, sebutkan nama Allah dengan hormat. Yang ketiga, kuduskan hari Tuhan, hari ke-7 atau hari Sabtu. Yang keempat, hari ibu bapakmu, jangan membunuh. Yang kelima, jangan berbuat cabul. Yang keenam, jangan mencuri. Yang ketujuh, jangan berdusta. Yang kedelapan, jangan ingin berbuat cabul. Yang kesembilan, jangan ingin memiliki barang orang lain dengan cara yang tidak halal. Isi kandungannya, kitab yang kedua adalah kitab Zabur. Kata Zabur berasal dari Zabara, yazburu zabr, yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan mazmur, jamaknya mazamir. Dan dalam bahasa Ibrani disebut mizmar, yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagian ulama menyebutnya mazmur, yaitu salah satu kitab suci yang diturunkan sebelum Al-Quran, selain Taurat dan Injil. Dalam bahasa Ibrani, istilah Zabur berasal dari kata zimra, yang berarti lagu atau musik, zamir, lagu, dan mizmar, mazmur, merupakan pengembangan dari kata zamar, yang artinya nyanyian-nyanyian pujian. Zabur adalah kitab suci yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada kaum Bani Israel melalui utusannya yang bernama Nabi Daud alaihissalam. Isi kandungan kitab Zabur secara garis besar nyanyian rohani yang disenandungkan oleh Nabi Daud alaihissalam dalam kitab Zabur terdiri atas 5 macam. Nyanyian untuk memuji Tuhannya, liturgi. Yang kedua, nyanyian perorangan sebagai ucapan syukur. Yang ketiga, ratapan-ratapan jamaah. Yang keempat, ratapan dan doa individu dan nyanyian untuk raja. Materi nyanyian pujian dalam kitab Zabur, Mazmur di ayat 146 antara lain berdasarkan, yang pertama, berdasarkanlah olehmu akan Tuhanmu hai jiwaku, pujilah Tuhan. Yang kedua, maka aku akan memujimu seumur hidupku dan aku akan nyanyi pujian-pujian kepada Tuhanku selama aku ada. Yang ketiga, janganlah kamu percaya pada raja-raja atau anak-anak Adam yang tiada mempunyai pertolongan. Yang keempat, maka putuslah nyawanya dan kembalilah ia kepada tanah asalnya, dan pada hari itu hilanglah segala daya upayanya. Yang kelima, maka berbahagialah orang yang memperoleh Yakub sebagai penolongnya dan yang menaruh harapan kepada Tuhannya, yang menjadikan langit, bumi dan lautan serta segala isinya, dan yang menaruh setia sampai selamanya. Yang ketujuh, yang membela orang yang teraniaya dan memberikan makan orang yang lapar, bahwa Tuhan membuka rantai orang yang terpenjara.
Masih yang D, kitab-kitab Allah dan penerimanya. Yang ketiga adalah kitab Injil. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihissalam. Kitab Injil yang asli memuat keterangan-keterangan yang benar dan nyata, yaitu perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala agar manusia mengesahkan dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Adapun penjelasan bahwa di dalam kitab Injil terdapat keterangan bahwa di akhir zaman akan lahir nabi yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isi pokok kitab Injil adalah ajaran untuk hidup dengan zuhud dan menjauhi kerakusan dan ketamakan dunia. Ini dimaksudkan untuk meluruskan kehidupan orang-orang Yahudi yang materialistis. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan cahaya penerang bagi manusia. Kitab Injil sebagai dijelaskan dalam Al-Quran bahwa Isa alaihissalam itu mengajarkan tauhid kepada umatnya atau pengikutnya. Tauhid di sini artinya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Penjelasan ini tertulis dalam Quran surat Al-Hadid ayat 27. Masih yang B, kitab-kitab Allah dan penerimanya. Yang keempat adalah Al-Quran. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara beransur-ansur. Waktu turun Al-Quran selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terdiri atas 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, dan 74.437 kalimat, dan 325.345 huruf. Wahyu pertama adalah surat Al-Alaq. Ayat pertama 1-5 diturunkan pada malam Lailatul Qadar, bulan Ramadan tahun 610 Masehi di Gua Hira, ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhalwat. Nama lain dari Al-Quran adalah Al-Huda, artinya Al-Quran itu petunjuk seluruh umat manusia. Yang B, Al-Furqan, artinya Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Yang C yaitu Asy-Syifa, artinya Al-Quran itu sebagai penawar, obat penenang hati. Yang D, Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Yang E, Alkitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang dibukukan. Keistimewaan dari Al-Quran. Adapun kitab suci Al-Quran adalah sebagai berikut. Yang A, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Yang B, sebagai informasi kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai syariat, aturan dan caranya yang masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang C, Al-Quran sebagai kitab suci terakhir dan terjamin keasliannya. D, Al-Quran tidak dapat tertandingi oleh ide-ide manusia yang ingin menyimpangkannya. E, membaca dan pelajari isi Al-Quran merupakan ibadah. Itu saja materi yang bisa Bapak sampaikan. Saya akhiri pelajaran ini, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.